pernah doa apa polos-polos saja doanya? Jarang-jarang. Nah, ya bisa jadi masih ada nabung beli, jalur beli, niatnya beli ya masih ada gitu. Jadi mulai sekarang niatnya iya, nabungnya iya, doa iya, kemudian kepengenan kuatnya iya, tapi dicepatkan gitu. Nah, jadi punten. Dan tadi pagi ada orang saya melatih pemulasaran jenazah, ada ibu-ibu saya tanya gitu, Bu, udah berapa tahun nikahnya? Dia bilang udah 10 tahun. Udah punya anak berapa belum? Dia bilang kayak gitu. Ya udah amalkan ini aja, saya bilang, dengan suaminya. Tapi suaminya katanya jangan minta-minta amanah dari Allah. Kan ketika punya anak kan punya amanah dari Allah nih. Katanya kata suaminya jangan minta-minta kepada Allah, minta diamanai anak. Anak-anak boleh. Saya bilang tidak bukan minta amanah, minta beban, minta apa? Amanah itu apa sih kata lainnya? Minta titipan gitu. Ya saya bilang bukan itu. Allahnya memang perintahkan kita untuk jalur, perintahkan kita untuk minta. Insya Allah termasuk bagian ibadah mintanya. Maka nanti saya bacakan beberapa hadis tentang istimewanya minta. Kemarin kuncinya sudah saya sampaikan ya. Kalau kita sama Gusti Allah jalur, tapi kalau kita sesama manusia apa? Itu kunci utamanya. Adapun kemudian orang ngasih, ya jangan ditolak. Enggak, saya sih nggak minta-minta. Ya enggak juga gitu. Tetapi orientasi kita itu, pikiran kita itu kalau sama Gusti Allah jalur, tapi kalau sama orang yaitu ngasih. Istimewa tuh. Kalau kita sudah ngasih, udah pasti dikasih. Udah logikanya kayak gitu. Jadi jangan berharap dikasih kalau kitanya tidak pernah kasih. Karena kan ada logika hadisnya. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhi. Allah itu menolong seseorang selama orang itu menolong orang lain. Kira-kira bahasa ngasihnya, Allah akan ngasih kita selama kita ngasih orang lain. Oh, lirik sih. Balas? Oh, belum. Oh. Ish. Nggak boleh kayak gitu. Jadi logikanya kayak gitu. Hadis itu ya. Wallahu fi aunil 'abdi maka na'adu fi auni akhi. Allah itu pasti ngasih orang kalau orangnya ngasih orang lain. Allah menolong orang selama orang itu menolong orang lain. Berarti dibalik. Kalau pemahamannya dibalik gitu. Allah tidak nolong orang kalau orang itu tidak nolong orang lain, kan gitu. Na'udzubillah. Maka orientasinya kayak tadi. Nanti kita sama-sama belajar dari Kanjeng Nabi apa sih hebatnya minta itu. Ya itu saya kaget gitu. Ketika disuruh minta sama Gusti Allah minta anak, kata suaminya katanya jangan minta-minta sama Gusti Allah amanah. Iya kan? Ya tapi semuanya amanah ya. Umur juga amanah kan gitu. Harus dijaga kan gitu. Kemudian sehat juga amanah gitu. Masa kita tidak boleh minta sehat? Masa kita tidak boleh minta umur panjang gitu? Boleh? Apakah itu tidak bagian daripada minta amanah? Jadi perintah minta itu gitu. Jadi ayo bapak-bapak dan ibu-ibu sambil ingat-ingat hidup kita ini, kalau kita udah berakhir umurnya, maka yang angker berapa? Yang angker 3. Sing loro balik maning, sing siji lanjut. Tapi yang lanjut ini tergantung kita. Kalau amalnya baik berarti yang awal itu adalah amal kebaikan menujunya tempat baik. Tapi na'udzubillah, semena'udzubillah, kalau yang awal kita ternyata kejelekan, maka menujunya adalah juga tempat jelek. Na'udzubillah.
Jadi kira-kira kita dikawal oleh amal kita yang baik menuju tempat baik insya Allah. Tetapi kebaikan akhirat itu tidak bisa datang sendiri, tapi harus apa? Diusahakan oleh kita, dimempengi oleh kita, dikuati oleh kita. Apalagi bahasa yang lain, dikuati, dimempengi, ya harus diusahakan kita. Kalau dipupuk boleh. Nah kalau lagi malas, sering-sering doa Allahumma paksakan. Kalau lagi malas. Jadi harus dipaksa. Sebab kecenderungan manusia itu lalai, kecenderungan manusia itu malas, kecenderungan manusia itu sakar pendewek, kira-kira kayak gitu. Maka agama yang harus menuntun kita supaya lurus dan harus datang dari diri kita. Kesadaran untuk memperbaiki itu nggak bisa nunggu dari orang lain. Dan Allah juga ngasihnya kepada orang yang mau kan gitu. Kalau kitanya tidak mau, ciri-cirinya tidak ada usaha, ya Allahnya nanti nggak ngasih-ngasih. Oleh karena itu kita harus berikhtiar. Ikhtiarnya ikhtiar langit ongko, ikhtiar bumi ongko. Ikhtiar langit apa maksudnya? Doa. Doa yang terbaik itu melalui dua. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita tolonglah dengan melalui dua hal. Yang pertama adalah sabar, kemudian yang kedua adalah sholat. Jadi kalau habis sholat sok minta apa saja, itu diperintahkan. Sabar itu apa, Bu? Sabar itu ditotok diem aja tuh. Sabar itu menahan untuk tidak melakukan yang dilarang oleh Allah. Sabar itu mendorong diri kita untuk melakukan yang diperintahkan oleh Allah. Itu sabar. Yang ketiga, sabar itu adalah berhusnudzon dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Itu sabar. Sabar itu bukan ditokok diem aja. Punten Ibu, punten supaya lebih paham. Bukan dikatakan sabar walaupun dia ya Allah saya terima gitu, ujian ini sakit ini, tapi kemudian sholatnya ditinggal. Itu bukan sabar. Kan tadi kan ucapannya kan ya Allah saya terima gitu, penyakit ini dari engkau maha tahu. Tapi gara-gara sakit kemudian sholatnya libur gitu. Nah itu bukan sabar itu. Karena sabar itu selain menerima ujian kemudian berhusnudzon, kemudian juga melakukan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru sabar gitu. Jadi dan berikutnya adalah dengan sholat. Ayo kita sama-sama muati sendiri masing-masing dengan cara ada dua ibu. Kita itu kalau kuat sendiri itu gak mungkin. Kita tuh kalau kuat sendiri gak mungkin. Kesadaran untuk mempeng angel. Padahal bahwa mempeng itu harus dari diri kita kan gitu. Tetapi diri kita ini untuk bisa mempeng kebaikan itu angel. Kecuali dengan 2-3 hal. Makanya jadi kalau kita